ربي بالمصطفى سيدنا يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala aydan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, anta a'budallah ka'annaka tarah, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'adakumullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama ketua dan pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas, yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya, tapi walau demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim dan rasa mahabbah Al-Fakir kepada para jamaah sekalian. Pertama dan yang paling utama dan seyogianya diutamakan adalah mari menghaturkan ungkapan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Syukur alhamdulillah kita masih dikaruniai rangkaian sederet karunia nikmat, diantaranya nikmat sehat wa'afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat diberi petunjuk hidayah dan taufik, sehingga dengan hidayah dan taufik ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah bisa melaksanakan rutinitas kewajiban agama, yaitu tafaqquh fiddin, mencari pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, atau dengan kata lain kalau kita itu disebut golok ya, kita ngasah terus biar tajam, biar benar-benar kelihatan tajam dan kelihatan bening
berkilauan. Jadi tidak karatan. Demikian juga pemahaman ilmu kita harus selalu diasah supaya lebih mantap lagi di dalam menjalankan agama, terutama ajaran-ajaran agama kita. Karena mungkin banyak orang yang semangat ibadah, sholatnya mau, puasanya mau, zakatnya mau, hajinya mau, apalagi umrohnya, tapi mencari ilmunya ogah. Padahal kan sholat kudu pakai ilmu, puasa harus pakai ilmu, zakat harus pakai ilmu, haji itu juga harus pakai ilmu. Sah atau tidak sahnya amal ibadah itu tergantung daripada sejauh mana ilmu yang dipahaminya. Bahkan bisa jadi ibadah rajin tapi tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka dengan itu kita berupaya terus berikhtiar semampunya, sesempatnya, pokoknya selagi waktu luang, waktu senggang, kita niat mencari ilmu. Andai pun waktu kita sibuk, tidak keburu karena kerja dan lain-lain, maka tetap dalam hati merasa menyesal ketika tidak bisa hadir di tempat ilmu. Jadi orang Islam ketika tidak keburu ngaji itu harus seperti orang kehilangan harta benda berharga, emas atau kehilangan handphone gitu. Kalau sekarang handphone. Orang kalau kehilangan harta benda itu pasti dicari-cari, biar penasaran terus aja sampai ketemu, pokoknya dicari. Jadi ilmu itu harus dianggap seperti barang berharga yang hilang, makanya kita cari gitu sampai ketemu. Jadi mestinya ilmu itu ditempatkan bagi kita umat, bagi kita orang beriman itu seperti barang berharga yang hilang. Bahkan mungkin jauh lebih berharga daripada barang yang hilang. Makanya kita cari-cari terus gitu. Kemudian kalau sudah ketemu, dijaga, jangan sampai hilang lagi, karena menang susah gitu. Karena boleh susah gitu, susah payah gitu. Jadi nyari ilmu itu kan syarat-syaratnya banyak gitu. Dukain, harus cerdas, pinter, wahirsin, kesengsem, penasaran, sungguh-sungguh, khirsin, wastibarin, harus sabar, tabah. Jadi nggak bisa ngaji sekali langsung ngerti. Di mana-mana orang nyangkul sawah, nanam padi, nggak langsung panen, nunggu waktunya. Ngaji juga sama, nggak langsung ngaji terus ngerti jadi kiai. Itu namanya kiai karbitan nanti, cepat matang. Kalau cepat matang cepat busuk biasanya. Jadi butuh kesabaran. Wastibarin wabul gotin, biaya, ongkosnya lah. Kalau ada di kampung yang ngaji di kampung, kalau nggak ada di daerah lain ya ikut ngaji di daerah lain dengan ongkos, dengan biaya sendiri. Kemudian wastibarin wabulgotin wa irsyadi ustadin, adalah petunjuk guru. Makanya gini, ini dauhnya Kiai Haji Halwani Nawawi, pengasuh pesantren An-Nawawi Berzan Purworejo. Beliau mengatakan ihtimamu
ihtimamul alim al ahya'i lil amwat asyad. Jadi kepeduliannya orang alim yang sudah wafat itu lebih ketimbang orang bodoh yang hidup. Makanya di dalam thariqah itu diharuskan namanya dobitoh ya. Dobitoh itu berarti melekat ya. Karena wasilah guru yang menjadikan kita ngerti, menjadikan kita paham. Sehingga andai kata guru itu sudah meninggal pun kita kenang sosoknya, wajahnya dibayangkan saja itu bisa menjadi dobitoh, perantara terus gitu. Lebih utama, lebih banget daripada orang bodoh yang hidup gitu. Mungkin orang hidup kalau dia bodoh nggak peduli sama yang sudah meninggal. Tapi kalau orang meninggalnya alim itu peduli kepada orang yang masih hidup. Nah, contohnya banyak ya. Kenapa Kangjeng Nabi Muhammad di dalam sholawat Ibrahimiyah itu kama sholaita gitu. Ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bukankah Nabi yang paling mulia Kanjeng Nabi? Nabi yang paling agung tuh Kanjeng Nabi. Tapi kenapa Kanjeng Nabi malah sholaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim? Ini mengandung pesan bahwa beliau itu ya nggak bakal ada kalau tidak ada Nabi Ibrahim. Beliau itu tidak akan mampu melaksanakan ajaran-ajarannya kalau tidak didahului oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi ya, Abul Anbiya gitu. Kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi dari Nabi Ibrahim inilah kemudian lahir keturunan-keturunan yang kemudian menjadi nabi juga. Dari dua biang, Siti Saroh dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail alaihi salam. Punya keturunan terus sampai di antara keturunannya ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi sholawatnya kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi tidak melupakan jasa para pendahulunya, orang-orang terdahulunya. Nah ini penting karena ini termasuk syarat memperoleh ilmu. Jadi irsyadu ustadin gitu. Adanya petunjuk guru. Saya ini ya mungkin nggak jadi apa-apa kalau tanpa bimbingan asuhan dari Al-Maghfurlah gitu. Ayahanda Ki Haji Yusuf Kamil. Karena saya ke Cibogo dari tahun 2000, ketemu beliau ngaji terus gitu. Sampai beliau wafat 2019. Jadi irsyadu ustadin. Maka kalau saya tidak ketemu beliau mungkin saya nggak seperti ini. Kalau saya nggak mondok ya saya nggak seperti ini. Bisa seperti ini ya karena irsyad, petunjuk dari guru. Nah ini penting ya di dalam mencari ilmu, irsyadu ustadin, petunjuk guru. Kalau di thariqah namanya mursyid. Mursyid itu berarti yang membimbing, yang mengarahkan. Kalau di dunia apa namanya selebriti ya, itu disebut istilahnya apa? Guru spiritual. Guru spiritual. Wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin.
Jadi memperoleh ilmu itu ya butuh waktu yang tidak sebentar. Waktu li zamanin artinya lama. Jadi nggak cukup hanya setahun 2 tahun gitu. Makanya kurikulum Rasulullah itu minal mahdi ilal lahdi gitu. Long life education ya. Pokoknya sepanjang hayat. Selagi hayat dikandung badan. Ngaji itu wajib. Nah, maka dengan itu syarat-syarat ilmu, syarat-syarat memperoleh ilmu ini penting agar supaya jerih payah kita, susah payah kita ini tafakuh fidin supaya membuahkan hasil ilmu yang bermanfaat. Kalaupun tidak kita berhasil, moga anak kita. Kalaupun anak kita tidak, ya cucu kita. Pokoknya pastilah ada. Kalau kita tukang ngaji, kalau enggak anak, incu. Pasti salah satu ada yang menjadi orang alim, menjadi ulama, menjadi kiai. Gitu. Jadi pasti tidak ada yang gagal, semuanya ada hasilnya. Kalau enggak di kita, di anak kita. Kalau enggak di anak kita, ya di cucu kita. Kalau enggak di cucu kita, ya di cicit kita. Begitu seterusnya. Nah ini salah satu kewajibannya. Jadi ngaji ya ngaji. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tafakuh fiddin. Selanjutnya sholawat dan salam moga-moga tetap tercurahkan kepada sosok figur sentral junjungan alam baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya. Semoga yang hadir kita semua diakui menjadi umat beliau yang kelak hari kiamah memperoleh syafaatnya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas berkaitan dengan aqaidul iman. Di pertemuan malam ini adalah tauhid, kitab Fathul Majid. Kenapa sih mesti mengkaji aqaidul iman atau pondasi-pondasi keimanan? Karena begini, kalimah syahadatain yang menjadi rukun Islam pertama ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan mengucapkan kalimat ini wajib bagi siapa orang yang melaksanakan kekufuran, atau kalau tidak wajib di dalam sholat mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat mengandung arti, kalau kata ahli balaghah itu apa ya, sastra Arab. Kalau di kampus perguruan tinggi ada fakultasnya namanya fakultas adab, fakultas sastra. Dalam ilmu balaghah itu dikenal apa yang disebut dengan istilah qasar. Qasar ya. Kalau dalam fikih qasar berarti meringkes. Meringkes rakaat salat yang tadinya 4 jadi 2 gitu. Itu kalau dalam fikih. Kalau dalam istilah ilmu balaghah, qasar itu maknanya adalah ungkapan penolakan terhadap keyakinan tertentu gitu ya. Jadi ungkapan penolakan terhadap keyakinan tertentu. Itu kalau di dalam qasar ya, makna qasar. Nah, la ilaha illallah ini kalau kata tukang balaghah ya, Imam Abdurrahman Al-Ahdori ya.
dalam kitab Juhar Maknun. Ini ulama luar biasa, Imam Abdurrahman Al-Ahdari itu, pengarang Juhar Maknun, kitab dasar tentang ilmu balaghah. Beliau itu ngarang kitab usia 18 tahun. Udah hafal, udah mengarang kitab Juhar Maknun. Berisi tentang 3 ilmu, bagian-bagian dari ilmu balaghah, ada bayan, ma'ani, bade. Kata tukang balaghah, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mengumpulkan nafi dan istisna. Nafinya kan lapad la, istisnanya lapad illa. Nah, kalau ada kalimat kumpul nafi dan istisna itu disebut qasar. Yang tadi pengertiannya adalah ungkapan penolakan terhadap keyakinan tertentu. Maka kalimah la ilaha illallah itu mengandung qasar. Qasarnya ada 3. Jadi qasar di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 3. Ini qasar itu tadi apa? Ungkapan penolakan terhadap keyakinan tertentu. Jadi qasarnya ada 3. Pertama disebut dengan istilah qasar qalb. Qasar qalb yaitu ucapan penolakan terhadap orang yang meyakinkan ada dat lain selain Allah yang berhak disembah. Jadi qasar qalb itu ucapan penolakan terhadap seseorang yang meyakinkan ada dat lain selain Allah yang berhak disembah. Seumpama asnam atau berhala atau patung. Bagi segolongan tertentu mereka menyembahnya. Ketika kita berhadapan dengan golongan ini yang meyakinkan ada dat lain selain Allah yang berhak disembah, maka kita sampaikan la ilaha illallah. Itu namanya qasar qalb. Jadi penolakan terhadap keyakinan seseorang yang meyakini ada dat lain selain Allah yang berhak disembah. Maka kita jawab la ilaha illallah. Yang kedua, ada namanya qasar ta'yin. Qasar ta'yin yaitu ucapan penolakan bagi seseorang yang meyakini Tuhan yang disembah antara Allah dengan asnam, antara Allah dengan asnam. Asnam itu berarti berhala ya. Apa aja pokoknya mah selain Allah namanya asnam aja gitu ya. Sesembahan selain Allah lah. Jadi qasar ta'yin adalah ucapan penolakan terhadap seseorang yang meyakini adanya Tuhan yang disembah antara Allah dan asnam. Asnam itu berarti selain Allah. Tetapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang berhak disembah. Tetapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang berhak disembah. Jadi orang ini remang-remang gitu.
ke Tuhan yang lain percaya, ke Allah juga percaya. Jadi ketika sholat, yang dia sembah tuh entah Tuhan yang mana gitu. Dia nggak tahu yang dia sembah itu yang mana gitu. Karena keyakinannya yang ini disembah, yang ini juga disembah. Ketika kita berhadapan dengan orang demikian, maka kita ucapkan la ilaha illallah gitu. Karena banyak sekarang kelompok aliran yang mencampur adukan. Itu di Suriah apa di Irak ya, ada aliran namanya Zoroaster ya, itu mencampurkan antara agama Islam dengan Nasrani, yaitu dengan cara sholat dicampurkan dengan sebagaimana orang Nasrani beribadah. Itu ada namanya agamanya Zoroaster. Ini kelompok-kelompok Arab yang jadi korban perang. Jadi mungkin gini ya, satu sisi mereka tidak mau meninggalkan agama mereka, tapi di sisi lain penjajah membawa agama baru. Karena ingat, bangsa-bangsa penjajah seperti Eropa itu ya Inggris, Prancis, Italia gitu. Mereka bukan hanya menjajah secara teritorial, tetapi juga membawa misioneris, disebut apa namanya, kolonialisme atau imperialisme ya. Jadi sekaligus menyebarkan, membawa agama. Kita juga dulu begitu, Portugis, Belanda datang ke Indonesia tuh ngapain? Bukan cuma menjajah, tapi sekaligus juga membawa misi. Nah, cuman ya bersyukurnya kita di Indonesia ini ulama-ulama kita masih bisa membentengi, masih bisa mengcounter sehingga tidak terjadi campur aduk. Nah, ini terjadi di Timur Tengah. Itu kelompok yang ya menurut kita membingungkan. Situ tuh nyembah siapa sih? Allah apa Yesus Kristus? Sehingga remang-remang, itu yang disembah tuh siapa? Kalau sholat yang ngadep siapa? Nah, maka ketika kita berhadapan dengan kelompok seperti ini, kita ucapkan la ilaha, itu namanya qasr ta'yin. Jadi kalimat penolakan untuk seseorang atau siapapun yang meyakinkan Tuhan yang disembah itu antara Allah dan asnam gitu. Sedangkan dia sendiri nggak tahu yang disembahnya itu apakah Allah, apakah asnam. Yang ketiga ada namanya qasr ifrad. Qasr ifrad. Yaitu kalimat penolakan atau ungkapan penolakan terhadap orang yang meyakini bahwa Tuhan yang disembah itu kedua-duanya gitu, Allah dan asnam. Orang yang meyakini bahwa yang disembah itu Allah dan asnam, itu kedua-duanya disembah. Nah, maka kita ucapkan kepada orang tersebut la ilaha illallah. Tidak ada pangeran yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Itu namanya qasr. Jadi karena ada kalimat la dengan illa, maka itu disebut qasr menurut ahli balaghah. Nah, qasrnya ada 3. Qasr qalab, qasr ta'yin, qasr
ifrad gitu. Semuanya adalah sebagai bentuk penolakan ketika ada orang meyakinkan bahwa ada zat selain Allah yang disembah, kita ucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang yang meyakinkan bahwa Allah dan asnam itu disembah tapi nggak tahu yang disembahnya mana, kita ucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang meyakinkan bahwa yang disembah itu Allah dan selain Allah, maka kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sehingga dengan ungkapan ini itu mengharuskan bahwa Allah itu tersifati dengan sifat-sifat wajib. Karena la ilaha illallah itu menyimpan makna istighnaul ilah an kulli ma siwah. Sugihnya Allah dari selain Allah. Ya Allah itu sugih. Sugih itu artinya nggak butuh. Allah goni, Allah mugni. Artinya Allah sugih. Sugih itu artinya nggak butuh, Pak. Kalau manusia dikatakan sugih, kaya gitu, tapi tetap pasti butuh orang, butuh ke yang lain. Contoh saya misalnya ya, jadi orang kaya ya, punya sawah 10 hektar. Maka saya butuh orang untuk membantu menggarap sawah itu. Nggak mungkin sendirian ngecelok aja sampai setruk nggak selesai macul sawah. Butuh orang lain, tukang kuli atau tukang maparo ya, kalau di kampung tuh maparo. Nanti sawahnya bertambah lagi jadi 20 hektar. Itu nggak mungkin dikerjain sendiri. Sayanya nambah kaya tapi butuhnya ke orang nambah lagi gitu. Itu mah nggak sugih kalau gitu. Kalau Allah sugih. Karena Allah nggak butuh kepada yang lain. Jadi istighnaul ilah an kulli ma siwah gitu. Jadi Allah sugih daripada selain Allah. Allah sugih, Allah tidak butuh kepada yang lain selainnya. Ini mengharuskan Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafah lil hawadis, Allah qiyamuhu bin nafsi. Maka kita meyakinkan Allah itu wajib wujudnya, Allah wajib qidam, Allah wajib baqa, Allah wajib mukhalafah lil hawadis, Allah wajib qiyamuhu bin nafsi. Karena itu makna daripada la ilaha illallah. Jadi istighnaul ilaih an kulli ma siwah wabtiqaru kullu ma ada alaih gitu. Dan butuhnya selain Allah kepada Allah, dan butuhnya selain Allah kepada Allah. Dan ini menimbulkan Allah harus memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Karena ini merupakan sifat kesempurnaan. Karena Allah mustahil tersifati dengan sifat kekurangan. Pokoknya mah udah dirumuskan sama ulama tuh. Jadi aqaidul iman 50. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, jaiz bagi Rasul 1. Dijumlahkan seluruhnya 50. Jadi 50 aqaid itu adalah intisari, kandungan kalimah la ilaha illallah. Kalau cuma la ilaha illallah dimaknai tiada Tuhan selain Allah, itu anak kecil TK juga tahu, bisa. Tapi maknanya, kandungannya loh. Apa sih la ilaha illallah itu? Oh, la ilaha illallah itu adalah istighnaul ilah an kulli ma siwah wabtiqaru kullu ma ada alaihi. Ini yang mengharuskan Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, dan seterusnya. Yang itu sudah pernah dibagikan di dalam kitab ini nih, Aqaidul Iman fi Aqidatil Awam. Nah, salah satu rangkaiannya adalah sifat wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah esa, tunggal, baik di dalam dzatnya ataupun di dalam sifatnya dan juga di dalam
af'al perbuatannya. Lebih kurang mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.